Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bapak Fathan Syarif SPD untuk mempelajari materi-materi matematika tingkat SMP atau MTS. Kita beralih kepada materi bentuk aljabar. Maka dalam pembelajaran bentuk aljabar ini kita pelajari sedikit demi sedikit agar matematika itu mudah dan memudahkan. Kali ini adalah bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Perlu kita mengetahui pengertian dari bentuk aljabar. Kita perhatikan dari contoh bentuk aljabar, diantaranya adalah ada X, ada 2Z, ada X plus 3Z, ada 3P plus 5Q, dan juga A kuadrat plus B plus C. Kenapa di sini tidak ditulis semua dengan bilangan? Di sini juga disebut ada simbol-simbol dari X, Y, P, Q, A, B, C. Ini adalah bilangan yang belum diketahui bilangannya, maka ditulis dengan simbol. Bentuk-bentuk di atas adalah termasuk atau disebut dengan bentuk aljabar. Di sini ada bentuk aljabar A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0. A, B, C, dan 0 adalah lambang-lambang aljabar. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah lambang atau simbol. A dan B disebut koefisien. Perlu kalian ketahui bahwa A dan B ini disebut koefisien. Kenapa begitu? Karena dia tidak ini ada koefisien dari X-nya. Kemudian C disebut konstanta. Dia tidak ada simbol lambang lainnya, maka di sini adalah konstanta. Kemudian X kuadrat plus X kuadrat dan X ini disebut variabel. X kuadrat dan X ini adalah variabel. Maka dalam penyebutan ini nanti kalian akan lebih mudah dalam memahami bentuk aljabar. Lanjut. Operasi pada bentuk aljabar. Nah, sebelum operasi pada bentuk aljabar, perlu kalian ketahui tadi adalah ada 5X kuadrat. Ini 5 disebut koefisien dan X kuadrat disebut variabel. Ini penjelasan tadi ya. 8P, 8 disebut koefisiennya dan P disebut variabel. 2X dan 3X merupakan dua suku sejenis. Ini bisa dijumlahkan. 5X kuadrat plus 7X merupakan dua suku tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Kita lanjut, tadi adalah operasi pada bentuk aljabar. Di antaranya ada penjumlahan dan pengurangan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan adalah suku yang sejenis. Sedangkan yang dijumlahkan dan atau dikurangkan adalah koefisiennya. Contoh, 7X plus 3X sama dengan 7 plus 3. X-nya tetap tidak bisa dijumlahkan. Sama dengan 10X. Kemudian berikutnya adalah 2X kuadrat min 3 plus X kuadrat sama dengan, kalian perhatikan di sini yang suku yang sejenis adalah 2X kuadrat dan X kuadrat. Maka yang dijumlahkan adalah 2 plus 1. X kuadratnya tidak dijumlahkan. Maka menjadi 3X kuadrat dikurangi 3. Sekarang perkalian dan pembagian, perlu kalian perhatikan. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Dalam perkalian dan pembagian, kalian perhatikan perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Kalian perhatikan A ini dalam kurung
BX plus CZ. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya adalah A dikalikan BX, kemudian dijumlah atau ditambah dengan A dikalikan CZ, maka menjadi ABX plus ACZ. Kemudian perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Nah, kalian perhatikan AX dikalikan BX plus CZ. Kalian perhatikan yang dikalikan AX dikalikan BX menjadi ABX kuadrat. Kenapa? Karena menjadi X kuadrat, karena X kali X itu menjadi X kuadrat. Kemudian AX dikalikan plus CZ menjadi plus ACXZ. Ini hasilnya. Kalian perhatikan bawahnya. X plus A dikalikan X plus B ini sama dengan X kuadrat plus BX plus AX plus AB. Dari mana itu? Yaitu perkalian dari A di X dikalikan X sama dengan X kuadrat, X dikalikan B sama dengan BX, A dikalikan X sama dengan AX, A dikalikan B sama dengan AB. Maka tandanya kita ikutkan karena perkalian plus tidak berpengaruh kepada hasilnya. Kalau plus dengan negatif nanti ada pengaruhnya. Ini plus sama plus hasilnya sama. Hasilnya adalah X kuadrat plus BX plus AX plus AB. Kita lanjut. Pembagian. Bagaimana dengan pembagian? Tentunya hampir sama, tapi kalian perhatikan dulu. 8X ditambah 4 dibagi 2. Bagaimana ini caranya? Maka 8X plus 4 dibagi 2 sama dengan 1/2 dikalikan 8X plus 4. Hasilnya adalah 4X plus 2. 4X plus 2. Kalian perhatikan, ini yang dapat dibagi adalah bilangannya. Maka menjadi 4X plus 2. Kemudian 12A kuadrat dibagi 4A, 12A kuadrat dibagi 4A sama dengan 12A dibagi 4A sama dengan 3A. Dari mana ini? Dari mana? 2A, ini ada 2 dibagi A, ini hasilnya adalah A. 12 bagi 4 adalah 3, hasilnya adalah 3A. Saya ulang dalam pemangkatan bentuk aljabar bentuk X plus Z. Rumusnya X plus Z kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat plus 2XZ plus Z kuadrat. Dari mana? Dari X plus Z dikalikan X plus Z. Yaitu dalam perkaliannya adalah X dikalikan X, hasilnya X kuadrat. X dikalikan plus Z sama dengan plus XZ. Z dikalikan X sama dengan XZ juga. Z dikalikan Z sama dengan Z kuadrat. Hasilnya adalah X kuadrat plus XZ plus XZ plus Z kuadrat. Karena ada suku yang sama, dapat kita jumlahkan X kuadrat plus tadi XZ plus XZ sama dengan 2X XZ plus Z kuadrat. Kita lanjut, pemangkatan bentuk aljabar dalam bentuk X min Z. Rumusnya X min Z kuadrat, ini hampir sama dengan plus tadi, tapi tandanya berbeda di sini. Kalian perhatikan, X min Z kuadrat hasilnya adalah X kuadrat min 2XZ plus Z kuadrat. Dari mana itu? Dari X min Z dikalikan X min Z. Perkaliannya adalah X dikalikan X sama dengan X kuadrat. X dikalikan negatif Z sama dengan negatif XZ. Kemudian negatif Z dikalikan plus X sama dengan negatif XZ.
Z dikalikan Z sama dengan Z kuadrat. Jadi hasilnya adalah X kuadrat negatif atau dikurangi XZ dikurangi XZ plus Z kuadrat. Jadi ada dua suku yang sama, yaitu negatif XZ negatif XZ. Dapat kita kurangkan atau kita jumlahkan menjadi X kuadrat min 2XZ plus Z kuadrat. Kita lanjut. Pemfaktoran. Jadi pembagian sekarang pemfaktoran. Pemangkatan sekarang pemfaktoran. Bentuk distributif. AX kurang lebih AZ sama dengan A dikalikan X kurang lebih Z. A bisa koefisien atau variabel. Contoh, kita contohkan jika ada bilangannya 3x plus 9z sama dengan 3 kalikan x plus 3z. A berbentuk koefisien. A berbentuk koefisien. AX min AZ sama dengan A kalikan X min Z. A berbentuk apa tadi? Variabel. Di sini variabel. Kalau ini berbentuk koefisien, sekarang berbentuk variabel. Jadi dapat kita perhatikan dari AX min AZ sama dengan, ini perubahan pemfaktoran adalah A kalikan X dikurangi A dikalikan negatif Z. Kita lanjut selisih kuadrat. Kita perhatikan selisih kuadrat. X kuadrat dikurangi Z kuadrat sama dengan X plus Z dikalikan X negatif Z, atau X dikurangi Z. Contoh, X kuadrat min atau kurang 4 kuadrat sama dengan X kuadrat min 16. Dapat ditulis dengan apa tadi? Selisih kuadrat. 4 X plus 4 dikalikan X min 4. Nanti hasilnya adalah X kuadrat min 16 atau X kuadrat min 4 kuadrat. Dari mana ini? Nah, ketika kalian tadi perkalian pemfaktoran, X dikalikan X hasilnya X kuadrat, X dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 4X, plus 4 dikalikan X sama dengan plus 4X. Kemudian plus 4 dikalikan negatif 4 hasilnya adalah negatif 16. Jadi ada suku yang sama, tadi adalah plus 4X sama dengan min 4X, digunakan hasilnya hilang, tidak ada, maka yang ada atau hasilnya adalah X kuadrat min 16. Kita lanjut. Kuadrat sempurna. Ini ada kuadrat sempurna. X kuadrat plus 2XZ plus Z kuadrat sama dengan X plus Z dikuadratkan. X kuadrat min 2XZ plus Z kuadrat sama dengan X min Z dikuadratkan. Contoh, X kuadrat plus 8X plus 16 itu sama dengan X plus 4 dikuadratkan. Ini hasilnya nanti sama. Maka di sini hasilnya ini tadi kuadrat sempurna ya, kuadrat sempurna. Jadi sempurna. Jadi ketika dikuadratkan hasilnya ini X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan X min 4 dikuadratkan. Sekarang bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A sama dengan 1, di mana A sama dengan 1. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus M dikalikan X plus N, dengan M dan N sama dengan B, dan M dan N sama dengan C. Bagaimana ini? Kita contohkan, kita perhatikan contohnya. X kuadrat plus 7X plus 12 itu sama dengan X plus 4 dikalikan
X plus 3. Jika kita perhatikan, ini X dikalikan X hasilnya adalah X kuadrat, dan X dikalikan plus 3 hasilnya adalah plus 3X, dan 4 dikalikan atau plus 4 dikalikan X hasilnya adalah plus 4X, dan plus 4 dikalikan plus 3 hasilnya adalah 12 atau plus 12. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus 4X plus 3X plus 12. Jadi ada dua suku yang sama, yaitu 4X dan 3X. Maka dijumlahkan menjadi 7X. Maka hasilnya X kuadrat plus 7X plus 12. Maka M plus N sama dengan 7, dan M dikalikan N sama dengan 12. Tadi saya perhatikan di sini M kali N sama dengan 12. Yang memenuhi adalah M sama dengan 4 dan N sama dengan 3, atau M sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Ini untuk menduduki posisi M dan N. Itu dijumlahkan menjadi 7, dan M dikalikan N dikalikan menjadi 12. Kita lanjut. Dari bentuk-bentuk yang ada ini sudah kita pelajari bersama. Mari kita lanjut. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 1. Ini A dikalikan C sama dengan M dikalikan N, dan M plus N sama dengan B. Ini bagaimana toh? Simbol-simbol terus tuh. Nah, kita contohkan dengan bilangan. Contoh bilangan 2X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0. Di mana 2 dikalikan 1 sama dengan M dikalikan N, dengan syarat M plus N sama dengan 3. Jadi 2 dikalikan 1 sama dengan M dikalikan N. Syaratnya adalah M, dan dengan syarat M ditambah atau dijumlahkan dengan N hasilnya adalah 3. Yang memenuhi adalah M sama dengan 2 dan N sama dengan 1, atau sebaliknya. Maka 2X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0, menjadi 2X kuadrat plus 2X plus X plus 1 sama dengan 0. Menjadi 2X dikalikan X plus 1 plus 1 dikalikan X plus 1 sama dengan 0. Maka dapat kita lanjutkan menjadi 2X plus 1 dikalikan X plus 1. Nah, ini adalah bentuk di mana tadi yang disebutkan adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 1. Kita lanjut. Operasi pecahan dalam aljabar. Dalam bentuk aljabar juga dapat berupa pecahan. Nah, ini lebih ke dalam lagi. Ini bentuk pecahan. Contoh X plus Z dibagi Z. Ini contohnya 5 dibagi X plus 2. Lagi X kuadrat X dibagi 3Z. Kemudian ada lagi X kuadrat min 1 dibagi AX plus BZ. Penjumlahan dan pengurangan. Konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk aljabar sama dengan penjumlahan pengurangan pecahan biasa, yaitu dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. X plus 3 plus X per 2 sama dengan, kita samakan penyebutnya adalah 6. 6 menjadi 2X plus 6, 2X per 6 atau 2X dibagi 6 ditambah 3X bagi 6, hasilnya adalah 5X per 6. Ini penjumlahan pecahan. Kita lanjut. Perkalian dan pembagian. Dalam perkalian, pada perkalian bentuk pecahan, penyelesaiannya dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh A per B atau A bagi B dikalikan C bagi D itu sama dengan A kali C per B kali D.
pembagian. Kalau pembagian bagaimana? Pada bagian bentuk pecahan, penyelesaiannya sama dengan bentuk pecahan biasa. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dibalik. Pecahan yang belakangnya adalah dibalik D per C, karena ini berubah dari pembagian menjadi perkalian. Maka tinggal mengalihkan saja, A kali D sama dengan AD, B kali C sama dengan BC, menjadi AD per BC. Kita lanjut. Pemangkatan. Dalam pemangkatan pecahan bentuk aljabar adalah perkalian pecahan bentuk aljabar itu sendiri sebanyak n kali. Kalian perhatikan contohnya. 3x per z kuadrat dipangkat 2 atau dikuadratkan, maka sama dengan 3x per z kuadrat dikali 3x per z kuadrat. Ini adalah pemangkatan, tinggal mengalihkan 2 kali. Hasilnya adalah tinggal mengalihkan 9x kuadrat, karena 3 kali 3 9, x kali x kuadrat. Kemudian z kuadrat dikalikan z kuadrat, hasilnya adalah z pangkat 4. Maka 9x kuadrat per z pangkat 4. Kita lanjut. Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Penyederhanaan pecahan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menggunakan operasi bentuk aljabar. Faktorkan pembilang dan penyebut, kemudian faktor yang sama dari pembilang dan penyebut dibagi. Kalian perhatikan contohnya. Contoh, x z kuadrat dibagi x kuadrat z sama dengan x z kuadrat per x kuadrat z. Maka dapat ditulis x dikalikan z dikalikan z dibagi x dikalikan z. Kemudian kalian perhatikan hasilnya adalah ketika x dibagi x, hasilnya adalah hilang 1 atau dapat kalian simpan. Nah, cara bahasanya disimpan, tersimpan. X bagi x 1. Kemudian yang sebelah kanan z bagi z 1 juga. Maka hasilnya adalah tersimpan. Tinggal yang ada adalah z bagi x. Hasilnya adalah z per x. Maka dapat kita selesaikan x z kuadrat dibagi x kuadrat z, hasilnya adalah z per x. Kalian perhatikan contoh, ada bilangannya 9x per 9x ditambah 18x kuadrat dibagi 3x. Maka kalian perhatikan ini 9x, ini ada 1 dikalikan 1 plus 2x dibagi 3x. Dari mana ini? Nah, 9x plus 18x kuadrat itu sama dengan 9x dikalikan 1 plus 2x. Kalian perhatikan 9x dikalikan 1 hasilnya adalah 9x. 9x dikalikan plus 2x hasilnya adalah 18x kuadrat. Maka hasilnya sama. Nah, kemudian dibagi 3x. Kalian perhatikan suku yang sama 9x dibagi 3x. Hasilnya berapa? 3. Maka kita tinggal menulis 3 dikalikan 1 plus 2x plus 2x. Kalian perhatikan 3 kali 1 3, 3 dikalikan plus 2x sama dengan 6x. Maka dapat disederhanakan menjadi 3 plus 6x. Kita perhatikan dengan contoh berikutnya. X kuadrat ditambah 12x plus 36 dibagi x plus 6. Maka kalian perhatikan menjadi untuk difaktorkan dulu atau diringkas menjadi 2 perkalian. Ini kalian perhatikan x plus 6 dikalikan x plus 6 ini sama dengan x kuadrat plus 2x plus 36. Dari mana? Dari perkaliannya. Kalian coba kalian kalikan. X
X dikalikan X hasilnya adalah X kuadrat. X dikalikan plus 6 hasilnya adalah 6X. Kemudian 6 dikalikan X sama dengan 6X atau plus 6X. 6 dikalikan 6 sama dengan 36. Ada dua suku yang sama, yaitu plus 6X plus 6X. Dijumlahkan menjadi 12X. Maka hasilnya X kuadrat plus 12X plus 36. Ketika sudah semacam ini, maka kita mudah untuk membaginya. Kalian perhatikan, ini ada X plus 6 dibagi X plus 6, hasilnya 1, maka tersimpan. Angka 1 tersimpan. Menjadi tinggal X plus 6. Jadi dapat disederhanakan menjadi X plus 6. Kita lanjut. FPB dan KPK bentuk aljabar. FPB itu apa? Faktor persekutuan terbesar. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. KPK bukan yang menindak itu ya, bukan ya. Ini contoh. Carilah FPB dan KPK dari bentuk 12XZ kuadrat dan 24XZ Z kuadrat dan BX kuadrat ZZ. Jawabnya adalah FPB. Ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Untuk KPK, ambil semua faktor yang sama, pilih faktor dengan pangkat terbesar. Faktor prima 12XZ kuadrat, kalian faktornya adalah 2 kuadrat, 3X dan Z kuadrat. Kemudian 24XZ kuadrat, ini adalah 2 pangkat 3. Kemudian 3, kemudian X, kalikan X, ada Z dan Z. Kemudian yang ketiga adalah 8X kuadrat ZZ, ini 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat X kuadrat Z dan Z. Dapat kita ambil FPB-nya, yaitu 2 kuadrat X dan 4, maka menjadi 4XZ. Untuk KPK-nya adalah kelipatan persekutuan terkecil 2 pangkat 3, kemudian 3 X kuadrat Z kuadrat Z kuadrat. Jadi 24X kuadrat Z kuadrat Z kuadrat. Maka ini untuk menyelesaikannya. Kita lanjut. Dalam penyelesaian berikutnya nanti adalah persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk pembahasan ini sudah kita akhiri di sini. Tetap semangat bersama kami untuk belajar matematika mudah dan memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.